Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Riatu Solehah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ingin bersosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan. Adapun wajib pajak bagi orang pribadi maupun badan atau usaha, yaitu yang pertama, hak wajib pajak. Hak wajib pajak ada 12 yang bisa diketahui, dan yang pertama ialah hak dalam hal pemeriksaan. Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa. Misal kalau salah satu anggota Dirjen Pajak memeriksa penghasilan Anda, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Dirjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda membayar pajak dalam jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya ialah dengan mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama atau KPP, atau bisa melalui juga surat pemberitahuan atau SP. Yang keempat ialah hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi Anda yang termasuk wajib pajak patuh, maka berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH, terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Hak wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak. Terkait kepentingan perpajakan, hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi ataupun bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi dengan alasan ataupun kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atas pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan PPH pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPH pasal 25 dengan kondisi tertentu. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan PPN. Di antaranya buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TRI yang diimpor atau diserahkan di arena
pabean oleh wajib pajak tertentu. Dan yang terakhir ialah hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai kewajiban wajib pajak, yaitu ada 4. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Semua wajib pajak, syarat yang pertama ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau bisa disebut NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi yang dapat menunjukkan kegiatan, penghasilan, atau kekayaan, termasuk informasi terkait transaksi dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak juga harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Kewajiban yang dimaksud ialah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan jika ada panggilan dari pihak Ditjen Pajak, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan oleh Ditjen Pajak. Terakhir ada kata-kata dari Plato, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Riatus Soleha. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Baik, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama hak wajib pajak yang harus diketahui ialah hak dalam hal pemeriksaan. Di sini jika ada petugas pajak maupun Ditjen Pajak ataupun orang yang berhak dalam pemeriksaan, maka kita harus mengenal siapa pemeriksa tersebut, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir dalam pembahasan akhir dari hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda membayar pajak lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Ialah dengan mengirimkan surat permohonan kepada KPP atau melalui surat pemberitahuan. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak. Bagi Anda yang termasuk wajib pajak patuh, maka berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak penambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan, terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Hak wajib pajak yang menyangkut kerahasiaan yaitu semua informasi yang Anda sampaikan sebagai wajib pajak kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal ini dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Apabila terjadi kondisi tertentu seperti kerusakan bumi atau karena bencana alam, maka wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dengan alasan dan kondisi tertentu. Hak pembebasan pajak. Yang kesembilan, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan kondisi tertentu. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai. Di antaranya seperti buku, pesawat, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI yang lain yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, pajak penghasilan terutang atas penghasilan konsultan, supplier utama yang ditanggung oleh pemerintah. Itu hak wajib pajak bagi orang pribadi yang mungkin bisa diketahui di sini. Dan selanjutnya mengenai kewajiban wajib pajak, yaitu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu kewajiban dari wajib pajak orang pribadi yang utama ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau yang disebut NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KPP ataupun KP2KP. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan laporan kegiatan yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak juga harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dan yang keempat ialah kewajiban pemeriksaan. Contoh yang dimaksud dalam kewajiban pemeriksaan ialah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Baik, sekian sosialisasi dari saya. Mungkin ada yang didiskusikan atau ingin ditanyakan. Baik, kalau jika tidak ada yang ditanyakan, saya selesai dalam sosialisasi kali ini.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Riyatus Solehah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Adapun hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi ada beberapa, yaitu yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Di sini wajib pajak berhak mengetahui tanda pengenal pemeriksa, surat perintah pemeriksaan, dan menerima penjelasan terkait tujuan pemeriksaan serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika wajib pajak membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka wajib pajak berhak menerima kelebihan bayarnya. Pengembaliannya bisa dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda termasuk wajib pajak yang patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan, terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak bisa meminta permohonan atau pengangsuran, penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan pada kondisi tertentu. Yang keenam, hak kerahasiaan. Wajib pajak berhak merahasiakan semua data yang sudah disampaikan kepada Ditjen Pajak, begitupun Ditjen Pajak juga seperti itu. Dan pada KPP yang terkait kepentingan perpajakan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Apabila terjadi kondisi tertentu seperti bencana alam atau kerusakan bumi, akibat bencana alam tersebut, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak berhak mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dengan alasan dan kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan ataupun kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan pajak penghasilan pasal 25, yang dimana wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan kondisi tertentu. Yang ke-11, hak pengurangan hak mendapatkan insentif perpajakan, yaitu yang di sini sejumlah kegiatan atau barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai seperti pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI
yang diimpor dan diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Dan yang terakhir, yang ke-12 ialah hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya mengenai kewajiban wajib pajak orang pribadi, yaitu mencakup yang pertama kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak orang pribadi berhak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Hal ini bisa dilakukan kepada KPP terdekat dari wajib pajak tersebut. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud dari hal ini ialah informasi orang pribadi yang menunjukkan kegiatan, penghasilan atau kekayaan, informasi terkait transaksi keuangan ataupun nasabah debitur, kartu kredit hingga laporan keuangan dan laporan kegiatan yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dan bisa juga melalui laporan SPT tahunan melalui online. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Dalam hal ini, kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan keterangan dalam pemeriksaan tersebut, dan memenuhi apapun yang ditanyakan oleh pihak perpajakan. Dari sini mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti ada pengisian melalui Google Form. Tolong diisi mengenai data Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya sosialisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.